Sidang duplik terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat digelar pada Kamis 2 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini merupakan upaya akhir dalam pembelaan Richard Eliezer sebagai terdakwa. Dalam sidang ini, kuasa hukum Richard, Rory Sagala, mengatakan jaksa penuntut umum tidak meyakini tuntutan 12 tahun buih yang dijatuhkan kepada Richard. Rory menyebut bahwa jaksa penuntut umum tidak memiliki landasan yuridis yang kuat dalam menentukan tuntutannya. Jaksa penuntut umum dinilai mengalami dilema yuridis atau galau. Bahwa menurut penasihat hukum, situasi dilema yuridis yang disampaikan penuntut umum terjadi karena penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan pidana terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan bukan kepada perannya sebagai justice kolaborator. Menurut pendapat penasihat hukum, dalam posisi sebagai justice kolaborator, seharusnya penerapan pasal pidana dan kualitas perbuatan tidak lagi menjadi hal utama, karena yang terpenting adalah kerjasama dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam mengungkap perkara. Semangat inilah yang seharusnya mendasari substansi tuntutan, sehingga penuntut umum terhindar dari situasi dilema yuridis, atau yang juga dapat kami sebut dengan sebagai situasi galau. Tuntutan 12 tahun penjara juga dinilai sebagai sebuah kesalahan oleh Roni Talapesi, salah satu pengacara Richard. Karena yang seharusnya dituntut dengan tuntutan yang lebih berat adalah Putri Chandrawati. Putri dikatakan sebagai akar dari semua peristiwa yang terjadi kala itu. Jaksa juga dianggap tidak memperhatikan status Richard sebagai justice kolaborator sesuai yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Roni menegaskan bahwa Richard mendapatkan surat rekomendasi dari LPSK dan telah disampaikan kepada majelis hakim untuk mendapat keringanan masa hukuman. Hal ini adalah suatu bentuk penghargaan atas kesaksian Richard sebagai justice kolaborator. Setelah menjalani sidang duplik, Richard Eliezer akan menghadapi sidang vonisnya pada Rabu 15 Februari 2023 mendatang.